Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Devansi Walado, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Manado, Sulawesi Utara, dari SD Kristen Ebenezer II, Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Secara umum, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan oleh guru kepada murid secara langsung. Sementara pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, jauh lebih luas daripada sekedar pengajaran. Pendidikan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa prestasi akademik adalah ukuran tunggal keberhasilan murid. Artinya, murid yang tidak memenuhi standar tertentu atau secara nilai akademik rendah dianggap gagal. Jadi, patokan kesuksesan murid berdasarkan nilai ujian atau standar KKM. Saya juga menganggap pembelajaran harus terpusat pada aspek akademik semata, sehingga saya mengabaikan pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup lainnya. Selain itu, pembelajaran dilakukan dengan cara yang sama untuk setiap murid, sehingga saya tidak memperhatikan gaya belajar individu dan kebutuhan dasar khusus setiap murid. Bahkan, saya masih sering menjadi subjek pembelajaran atau teacher center, karena saya masih menganggap guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan tanpa mengakui peran aktif murid dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Saya juga masih menganggap dan meyakini bahwa pembelajaran di kelas harus dilakukan dengan serius dan formal, tanpa saya mempertimbangkan pentingnya suasana santai, kreatif, dan menyenangkan dalam merangsang minat belajar siswa. Saya juga masih menganggap bahwa pendidikan itu hanya merupakan tanggung jawab guru semata. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu saya perbaiki dalam diri saya. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa setiap murid memiliki potensi yang unik dan dapat berkembang. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, karena itu penting bagi saya sebagai guru untuk memahami dan merespon kebutuhan belajar individual setiap murid. Saya terus belajar memahami gaya belajar individual setiap murid, apakah mereka lebih responsif terhadap pembelajaran visual, auditori, atau kinestetik. Dengan menyadari gaya belajar setiap murid, maka saya bisa menyesuaikan metode pengajaran yang paling efektif bagi mereka. Selanjutnya yang kedua, saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang tidak terbatas hanya pada pengembangan pengetahuan akademis saja, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup lainnya. Artinya, saya melakukan pembelajaran holistik atau menyeluruh, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyelaraskan berbagai aspek kehidupan siswa, diantaranya aspek akademis, sosial, emosional, dan aspek fisik. Selanjutnya yang ketiga, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Artinya, di kelas, siswa menjadi subjek pembelajaran. Contohnya dengan melakukan kegiatan kolaborasi dan diskusi kelompok. Di kelas, saya menerapkan kolaborasi dan diskusi kelompok karena dengan kegiatan ini memungkinkan setiap siswa
untuk berkontribusi sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Ini juga memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk dapat belajar satu sama lain, belajar untuk menyampaikan pendapat, dan melatih kebiasaan untuk bekerja sama. Selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, saya juga berusaha untuk menjadi guru yang sabar dan ikhlas, supaya saya bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, mendukung, dan produktif bagi siswa. Sebagai guru, saya juga hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Artinya, saya hanya memfasilitasi diskusi, memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi dalam hal ini, siswalah yang akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mereka akan mampu untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya lakukan adalah yang pertama, menghargai kepribadian dan bakat setiap siswa. Artinya, di kelas saya memastikan bahwa dalam pengajaran dan penilaian, setiap siswa diakui atas keunikan mereka. Ini berarti saya memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, saya membangun lingkungan belajar yang inklusif. Berarti menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa untuk dapat aktif terlibat dalam pembelajaran mereka sendiri, seperti pembelajaran yang berbasis proyek, diskusi kelompok, atau kolaborasi. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab. Artinya, saya mendorong setiap siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, merencanakan tujuan belajar mereka sendiri, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya membangun kemandirian dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mereka. Demikianlah pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.